Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pelaporan Kepemilikan Antar Perusahaan. Perusahaan sering mengakuisisi kepemilikan atau hak-hak lain di perusahaan lain melalui berbagai perjanjian dan untuk berbagai alasan. Beberapa perusahaan berinvestasi pada perusahaan lain hanya untuk mendapatkan imbal hasil yang menguntungkan dengan mengambil keuntungan dari situasi-situasi yang dapat menghasilkan laba. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada saham bisa tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor atau investe. Tingkat pengaruh adalah faktor utama yang menentukan apakah investor dan investe akan menyajikan laporan keuangan konsolidasi atau investor akan melaporkan investasi pada modal saham biasa dalam laporan posisi keuangannya menggunakan metode biaya yang disesuaikan ke nilai pasar jika diperlukan atau metode ekuitas. Metode biaya. Metode biaya digunakan untuk pelaporan investasi dalam efek ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika konsolidasi dan metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Jika efek ekuitas dalam metode biaya memiliki nilai wajar yang dapat ditentukan, efek tersebut harus disajikan pada nilai pasar di akhir tahun sesuai dengan PSAK nomor 15. Berdasarkan metode biaya, investor mengakui pendapatan investasi jika laba sudah didistribusikan oleh investasi sebagai dividen. Prosedur akuntansi berdasarkan metode biaya. Metode biaya konsisten dengan perlakuan akuntansi atas aset tidak lancar. Pada saat pembelian, investor mencatat investasi pada saham biasa sebesar total biaya perolehan, sedangkan nilai tercatat dalam investasi tidak berubah sampai investasi tersebut dijual. Pendapatan diakui setelah dividen diumumkan. Ilustrasi, PT ABC membeli 2% saham biasa PT XYZ senilai 100 juta pada awal tahun. Selama tahun berjalan, PT XYZ mempunyai laba bersih 60 juta dan membayar dividen 20 juta. PT ABC mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Investasi saham biasa PT XYZ 100 juta pada kas 100 juta. Mencatat pembelian saham biasa PT XYZ. 2. Kas 4 juta pada pendapatan dividen 4 juta. Mencatat pendapatan dividen dari PR XYZ. Metode ekuitas. Investasi dicatat sebesar biaya atau harga perolehan awal dan disesuaikan setiap periode untuk bagian investor atas laba atau rugi investor dan dividen yang diumumkan oleh investasi. Metode ini paling sering digunakan ketika satu perusahaan mempunyai kepemilikan antara 20% dan 50% saham biasa perusahaan lain. Dalam metode ekuitas, investor mengakui pendapatan dari investasi ketika investasi memperoleh laba. Pengakuan pendapatan. Ilustrasi, PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham biasa PT XYZ pada awal tahun. PT XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta rupiah untuk tahun berjalan. PT ABC mencatat bagiannya atas laba PT XYZ sebesar 12 juta rupiah. Ayat jurnal sebagai berikut. Investasi pada saham PT XYZ didebit dan pendapatan dari investasi dikredit sebesar 12 juta rupiah. Mencatat pendapatan dari investasi pada PT XYZ. Ayat jurnal ini disebut sebagai akrual ekuitas dan biasanya dibuat sebagai ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode, begitu juga sebaliknya. Kalau investasi melaporkan rugi berarti mengurangi investasi. Pengakuan dividen. Dalam metode ekuitas, dividen dari investasi tidak diakui sebagai pendapatan
karena pendapatan atau kerugian diakui pada saat laba tersebut diakui oleh investi serta telah dikapitalisasi dalam nilai investasi. Sebaliknya, dividen yang diumumkan investi sebagai pengurang ekuitasnya sehingga mengurangi nilai tercatat investasi. Akibatnya, semua dividen dari investi diperlukan sebagai dividen likuidasi. Ilustrasi, PT ABC memperoleh 20% saham biasa PT GZ, mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta rupiah. Maka ayat jurnal dicatat PT ABC adalah kas didebit sebesar 4 juta rupiah dan investasi pada saham PT GZ dikredit sebesar 4 juta rupiah. Mencatat penerimaan dividen dari PT GZ. Nilai tercatat investasi. Akun investasi dalam pembukuan investor disesuaikan dengan bagian investor atas laba atau rugi dan dividen investi. Nilai tercatat investasi biasanya tidak sama dengan biaya perolehan investasi awal. Ilustrasi, PT ABC mengakui sisi 20% saham PT X senilai 100 juta rupiah. PT X memperoleh laba sebesar 60 juta rupiah dan membayar dividen 20 juta rupiah. Nilai tercatat investasi diawali dengan biaya perolehan awal 100 juta rupiah dan bertambah sebesar bagian PT ABC atas laba PT X yaitu sebesar 12 juta rupiah. Nilai tercatat dikurangi oleh bagian PT ABC atas dividen PT X yaitu 4 juta rupiah. Oleh karena itu, nilai tercatat investasi pada akhir periode sama dengan 108 juta rupiah, yaitu 100 juta rupiah ditambah 12 juta rupiah dikurangi 4 juta rupiah. Investasi pada saham PT X, biaya perolehan awal 100 juta rupiah, akrual ekuitas besar 12 juta rupiah sehingga total 112 juta rupiah dan dividen 4 juta. Jadi 112 juta itu dikurangi 4 juta rupiah sehingga totalnya menjadi 108 juta rupiah. Kenaikan akan investasi sebesar 8 juta rupiah mencerminkan bagian PT ABC sebesar 20% atas PT X yang tidak dibagikan pada periode tersebut, yaitu 60 juta dikurangi min 20 juta rupiah. Perbedaan biaya perolehan investasi dan nilai buku. Perbedaan antara biaya perolehan investasi dan nilai buku yang mendasari diferensial adalah selisih antara nilai perolehan dengan nilai buku investasi. Ada beberapa alasan mengapa nilai perolehan melebihi nilai buku aset bersih. Aset investor bernilai lebih dibandingkan nilai bukunya, adanya goodwill yang tidak tercatat karena adanya kemampuan menghasilkan laba lebih. Dalam metode ekuitas, bagian dari diferensial harus diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dari aset tersebut. Sebaliknya, kalau terjadi kerugian akibat adanya penurunan nilai harus diakui jika penurunan nilai aset tersebut tidak bersifat sementara. Penurunan nilai investasi. Jika nilai harga pasar di bawah nilai buku dan kondisinya tidak bersifat temporer, maka nilai investasi harus diturunkan menjadi sebesar nilai wajarnya dan mengakui adanya kerugian. Nilai baru yang lebih rendah menjadi titik awal untuk penetapan berlanjut dari metode ekuitas. Kenaikan kembali dari nilai investasi tidak boleh diakui. Perubahan jumlah lebar saham yang dimiliki. Perubahan jumlah lembar dalam saham biasa yang dimiliki investor diperlakukan sama dengan metode biaya, tidak ada pengakuan formal. Sebaliknya, pembelian dan penjualan saham memerlukan pengakuan formal. Pembelian saham tambahan. Pembelian saham biasa tambahan atas saham biasa yang sudah dimiliki oleh investor pencatatannya sama dengan saat akuisisi pertama investasi. Baru dan lama pada saham yang sama digabungkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Pendapatan yang boleh diakui atas saham baru disebut hanya boleh diakui oleh investor sejak tanggal akuisisi. Perbandingan metode biaya dan metode ekuitas. Akuntansi metode biaya untuk investasi pada perusahaan lain
konsisten dengan dasar biaya historis. Metode ini mendapat kritik sebagai kritik yang ditunjukkan atas biaya historis, terutama relevansi dari pelaporan harga beli investasi yang diakuisisi beberapa tahun sebelumnya. Metode ini mendekati akuntansi tradisional, serta realisasi laba diakui setelah pengumuman dan pembagian dividen. Pengakuan terdapat pendapatan dari investasi dalam metode ekuitas tanpa memperhitungkan dividen, memberikan perlindungan terhadap manipulasi laba bersih investasi yang dilakukan dengan mempengaruhi pengumuman dividen investasi. Kritik terhadap metode ekuitas karena penilaian aset bukan berdasarkan biaya historis, tetapi mendekati pendekatan nilai pasar. Sebagai gantinya, nilai tercatat investasi terdiri dari banyak komponen dan tidak ada yang menyerupai penilaian aset manapun. Terima kasih.